Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budingio Basuki Raharjo SPDMTT selaku Kepala SD Negeri Joresan Kecamatan Marak, serta Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri Joresan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas terucap selain untayan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Berdiri saya di sini sebagai pembawa acara, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Dari acara penembasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, Kamis 26 Januari 2023. 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tema kata 4. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Bapak Budingio Basuki Raharjo selaku Kepala SD Negeri Joresan Kecamatan Marak. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendidik, tenaga kependidikan atau keluarga besar SDN jurusan yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu untuk bersama-sama mengadakan kegiatan sebagai salah satu bagian daripada rangkaian kegiatan dan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, rekan kita Bu Binti Hanifah SPD. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat tiada apapun. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya yang selalu kita temukan, kita harapkan di nanti. Baiklah, kepada Ibu melengkapi rangkaian kegiatan ataupun acara pada pagi hari ini, yaitu untuk pengembasan aksi nyata modul 14 budaya positif di SDN jurusan. Alhamdulillah salah satu rekan kita yaitu beliau Bu Binti Hanifah termasuk salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Ponorogo. Tentunya sebagai salah satu calon guru penggerak, dalam hal ini kita kembali kepada pengertiannya, ya apa sih guru penggerak itu? Nggak salah itu sebenarnya. Intinya apa? Guru penggerak itu sosok guru yang mampu untuk membimbing, mendampingi anak-anak kita ya secara menyeluruh, holistik, aktif dan proaktif. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk mewujudkan sosok siswa yang di dalamnya ada nilai profil belajar Pancasila. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ini apa? Budaya positif. Koesing api-api. Oleh karena itu, di samping tugas pribadinya adalah dalam rangka untuk mendampingi daripada anak-anak, pembelajaran yang bisa berpusat pada siswa, ada tugas lain. Tugasnya adalah bagaimana memberikan satu pertama contoh apa? Contoh bagi teman-teman yang lain. Kancane rasa kau dia butuh luwes serta. Ada kancane orang itu dia butuh luwes aktif. Jadi artinya pertama apa? Bisa memberi contoh untuk teman-temannya. Yang kedua apa? Yang kedua bisa memberi motivasi, ya. Memberi motivasi daripada teman-teman sejawat, sehingga dengan adanya satu orang guru penggerak harapannya adalah semuanya bisa seperti walaupun belum ya, bisa seperti guru penggerak dalam hal menerapkan pembelajaran di kelas. Program daripada guru penggerak ini sangat baik, ya, sangat baik. Saya mengamati, saya melihat selama guru itu menjadi calon guru penggerak, calon guru penggerak itu dalam memberikan pelayanan dalam bentuk pembelajaran di kelas itu benar-benar baik, ya, benar-benar bagus. Sisi edukatifnya dapat, kemudian
sosialnya, pendekatannya kepada anak dapat, menumbuhkan keaktifan daripada anak juga dapat, pokoknya semuanya dapat ketika dia sebagai calon guru. Justru yang menjadi pertanyaan adalah setelah menjadi guru penggerak itu terus piye kan begitu? Iya. Ya, jadi guru penggerak tenang wis calon ya wis pokoke tenan gitu. Karena kejar tayang. Ada saya. Makanya kembali pada ini budaya positif. Jadi apa yang dia dapatkan, apa yang dia lakukan selama mengikuti proses dalam kegiatan calon guru penggerak itu menjadi budaya. Nek terus ini kan begitu. Terus itu piye? Apa yang ngono terus apa orang? Pertanyaannya kan begitu. Ya. Sebab kalau terhenti justru setelah menjadi guru penggerak tidak seperti itu, artinya ya program itu cukup sampai di situ, bukan harapannya tidak demikian. Harapannya lebih luas lagi ke depan adalah bagaimana mengubah daripada mindset pelaku pendidikan untuk menyesuaikan dengan apa? Dengan perkembangan zaman. Intinya di situ. Ojo model kuno, maksudnya kan begitu loh. Model yang apa? Mengajar kekinian itu bagaimana kan itu ya. Kalau itu bisa dilaksanakan, ya bisa dilaksanakan selama kurun waktu yang sudah ditentukan dengan mengikuti modul-modul yang ada, akhirnya menjadi biasa, terusnya menjadi budaya positif dalam mengajar. Bagaimana kita bisa memberikan suatu nuansa baru yang memberikan energi positif kepada anak. Memberikan energi positif kepada anak untuk lebih bersemangat untuk belajar, nyaman di kelas. Contohnya ini mau nih, bocah itu kalau mati jopo, pengen ngasuh berarti orang nyaman yang kelas. Kalau yang ngasuh wantengnya itu berarti nyaman di kelas. Jadi suasananya itu sangat mendukung. Itu contoh sederhananya seperti itu. Sehingga dalam hal ini kita, ya saya kepala sekolah, kemudian teman-teman guru yang lain, ya, tenaga pendidik maupun kependidikan, ya marilah ke depan kita ubah mindset kita, ya, bagaimana apa yang diperoleh selama mengikuti kegiatan daripada calon guru penggerak ini menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadi budaya. Budaya itu suaranya tidak ini budaya itu mendarah daging dengan budaya itu kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang akhirnya menjadi sebuah budaya. Apik yo ayo foto di yang lain contoh dicontoh, kemudian dilanjutkan dikembangkan. Untuk apa ya? Untuk bersama-sama mari lembaga pendidikan yang kita kelola ini kedepannya bisa lebih berkembang, bisa lebih maju. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri, ada kemauan untuk mengubah mindset kita, kemudian diwujudkan dalam aksi nyata, selalu dengan kita mau bersinergi, koordinasi satu dengan yang lain, bisa sharing antar teman. Bisa kita lakukan semacam diskusi kecil di sekolah, berapa untuk mengangkat daripada kualitas sekolah, utamanya adalah kualitas pembelajaran dalam kita membantu membimbing daripada anak didik kita. Oleh karena itu saya sampaikan selamat ya, untuk melanjutkan rangkaian daripada kegiatan
calon guru penggerak lagi untuk kedepannya lebih baik. Nah, yang lain memotivasi, mencontoh, meloni, menyusul, lain daftaran ya podo daftar. Mumpung ada kesempatan, sih nom mening. Ya siap ya. Ya kedepannya guru penggeraknya satu kan tidak hanya satu, ya tidak hanya satu. Ya, syukur semuanya bisa menjadi guru penggerak. Nah, akhirnya ibaratnya rodanya semuanya bergerak, berjalannya lebih enteng, bisa lebih cepat. Oke, itu cukup. Ya, intinya begitu. Saya sampaikan selamat ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Ya, untuk budaya positif yang mungkin nanti bisa dikembangkan dengan diskusi-diskusi, ya, upaya untuk bagaimana itu dari budaya positif yang ada bisa dilanjutkan, bisa dikembangkan, syukur bisa menambah daripada budaya positif yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Binti Hanifah SPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk khotimah saya mengikut yang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan teman-teman guru semuanya yang sangat saya hormati, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini, meluangkan waktu untuk membantu saya dalam kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SDN Jurusan Kecamatan Warak untuk kegiatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sekalian, di sini saya akan melakukan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini semoga ilmu yang pernah saya peroleh selama ini dalam perjuangan saya mengikuti CGP, kegiatan CGP ini nanti bisa mengimbas kepada teman-teman, juga memotivasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan CGP selanjutnya. Kepada teman-teman yang masih muda, saya harapkan lebih bersemangat lagi. Menyenangkan sekali teman-teman, sangat menyenangkan. Teman-teman, bisa kita mulai ya. Ya, di sini ada azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang ada di Indonesia yang sangat fenomenal ya. Jadi kita sebagai guru pasti dan tidak mungkin tidak mengenal Ki Hajar Dewantara karena beliau adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang sangat luar biasa. Bahkan pemikiran-pemikiran beliau itu sampai sekarang itu masih sangat-sangat relevan untuk kita laksanakan di pola pendidikan kita sekarang ini. Tidak ada kata jadul untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Betul, setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini memang betul-betul sangat relevan, bisa kita sampaikan di zaman yang katanya serba modern, serba yang luar biasa ini, tetapi pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat-sangat relevan, masih sangat relevan. Nah, di sini misalnya ada Ki Hajar Dewantara menjelaskan
bahwasanya kita sebagai guru itu tugasnya adalah menuntun, mengarahkan anak untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi di sini ya, anak-anak itu dalam mengikuti pendidikan di sekolah ya, itu diupayakan semoga anak itu supaya bisa mengikuti pendidikan dengan rasa senang, rasa bahagia, tidak ada pressure, tidak ada tekanan. Jadi anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran itu dengan rasa yang bahagia, sehingga mereka bisa mencapai kodratnya sebagai seorang anak yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang semaksimalnya. Nah, di sini dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD di sini ya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dari bibit yang berkualitas bagus, kualitas unggul, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuhnya tidak optimal atau tidak maksimal. Nah, di sini ya teman-teman, peran kita sebagai seorang pendidik itu adalah sangat-sangat penting untuk menciptakan para peserta didik menjadi peserta didik yang berkualitas. Nah, itu loh tugas kita. Jadi tidak ada ya istilah anak bodoh, itu tidak ada. Semua anak itu memiliki potensi, memiliki kemampuan. Jadi bila kita mencoba anak itu bodoh, jangan, tidak ada. Karena pada dasarnya Allah itu menciptakan anak itu dengan segala kelebihannya. Mungkin kelebihannya kalau kita lihat di kelas dia kurang mampu mengikuti pembelajaran, tetapi mungkin di hal lain dia itu akan memiliki kelebihan. Jadi jangan pernah kita sebagai seorang guru, seorang pendidik itu menjudge atau menghakimi murid kita, peserta didik kita itu dengan kata bodoh. Hapus, hilangkan kata-kata bodoh di dalam kelas. Karena kata-kata bodoh itu akan memotivasi atau mensugesti anak untuk menjadi tidak percaya diri. Berikan reward dengan kata-kata bagus, luar biasa, kamu hebat, kamu pintar. Itu akan mensugesti anak akan menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya di sini juga yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, walaupun mungkin benih yang ditanam adalah benih yang kurang baik, tetapi bila ditanam oleh Pak Tani yang memiliki tangan dingin untuk menangani tanaman itu, pasti akan tumbuh dengan baik. Ya, karena semua usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian. Untuk selanjutnya, di sini di dalam pembelajaran atau pemikiran KHD ada yang disebut kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. KHD mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya.
Jadi di sini sudah saya sampaikan di awal ya bahwa pemikiran KHD itu tetap relevan. Apa? Ya kita lihat di sini bahwa di sini KHD menyuruh kita ya untuk mengikuti perjalanan pendidikan anak itu disesuaikan dengan zamannya. Jadi tidak mungkin kita itu mendidik anak dengan pola pendidikan tahun 90-an. Sebenarnya bagus sekali, saya merasakan itu. Tetapi dalam kodrat zamannya itu sudah tidak sesuai. Karena yang kita lihat sekarang zamannya itu sudah zaman globalisasi, semuanya serba dengan teknologi. Jadi tidak mungkin kita mengajar dengan cara yang ortodok, model-model lama itu sepertinya sudah tidak bisa. Jadi seperti yang disarankan oleh KHD bahwa kita harus mengikuti zamannya. Mungkin pembelajarannya akan sama, masih IPA, IPS dan sebagainya, tetapi mungkin penyampaiannya yang berbeda. Kalau dulu guru itu on the text, jadi membaca, anak-anak itu disuruh membaca, menghafalkan. Kalau sekarang mungkin anak-anak akan lebih disuruh untuk mengeksplornya ke alam, misalnya untuk IPA itu langsung praktek seperti itu. Maka di sini yang disampaikan oleh KHD adalah mengutamakan kearifan lokal budaya. Jadi mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan budaya setempat, yaitu budaya Indonesia. Nah, sangat relevan ya teman-teman. Ternyata pemikiran KHD, yang KHD itu lahirnya itu bahkan sebelum kemerdekaan, tetapi pemikiran-pemikiran beliau itu luar biasa, sangat menginspirasi bagi guru-guru muda sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa teman-teman? Apa? Peraturan? Ya, bisa. Hukuman? Ya, tata tertib? Ya. Jadi mungkin ya, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi tadi seperti sudah diulas oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya, bahwa bila memang anak-anak mengalami ketidaknyamanan di dalam kelas, mungkin anak-anak akan selalu melihat luar. Mereka pasti sudah esrek, tidak tenang di dalam kelas. Nah, dari sini kita harus mengubah mindset kita dengan kata disiplin itu. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin pembiasaan teman-teman ya. Jadi kata disiplin itu jangan dimaknai dengan kaku. Harus begini, harus begitu. Tidak, tetapi kita maknai dengan apa? Dengan pembiasaan. Jadi anak-anak itu akan merasa tidak terpaksa dalam melakukan itu. Kalau sesuatu dilakukan dengan kebiasaan, sudah terbiasa, anak-anak itu akan enjoy saja melakukannya. Misalnya, gampangannya membuang sampah. Ya, awalnya mungkin kita sebagai guru akan selalu mengingatkan terus. Tetapi lama-lama anak-anak itu akan berpikir, oh daripada nanti diingatkan lagi oleh bu guru, lebih baik sebelum diingatkan aku lakukan. Seperti itu. Jadi pembiasaan ataupun kebiasaan sederhana itu bisa kita lakukan. Itu bisa memaknai makna dari disiplin. Jadi di sini kita rubah mindset kita bahwa disiplin itu bukan sesuatu yang kaku. Disiplin itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang sederhana, tidak memaksa, tetapi tetap bisa dilaksanakan dengan menyenangkan. Oke?
Gozen dalam bukunya Restriction School Discipline 2021 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Socrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mengajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini adalah disiplin itu dari diri sendiri, kita tumbuhkan kepada siswa kita itu dari diri sendiri. Jadi yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, kita ubah mindset. Anak-anak itu kita usahakan, kita ubah mindsetnya dalam berdisiplin itu jadi dari kesadaran diri sendiri, bukan dari perintah, bukan dari tekanan. Nah, ya satu-satunya mungkin kalau yang bisa kita lakukan sekarang ini ya pembiasaan itu tadi. Jadi anak-anak itu kita biasakan menjadi nyaman dengan disiplin itu. Dengan disiplin yang dia lakukan itu, dia merasakan nyaman, tidak merasa terpaksa, bukan karena disuruh, bukan karena diteriak-teriaki, atau mungkin dia bukan karena takut dengan hukuman, tetapi dengan kesadarannya sendiri. Untuk selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gozen di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Ya, di sini adalah makna dari disiplin dari Hajar Dewantara dan juga dari Diana Gozen di sini adalah kontrol diri. Ya, kontrol diri ini adalah sebenarnya kalau kita biasa menyebutnya itu sebagai apa ya? Penguasaan emosional kita. Ya, jadi kita bisa mengontrol hati kita, pikiran kita, bahkan lisan kita itu supaya dalam setiap kata yang kita sampaikan itu bisa bermakna bagi anak kita. Jadi segala perilaku yang kita lakukan itu bermakna bagi anak didik kita, memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sebenarnya di sini itu dari kedua tokoh ini, Ki Hajar Dewantara dan juga Diana Gozen ini adalah sebenarnya sama ya. Ini sama-sama di disiplin itu sama-sama bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan secara universal, baik secara diri sendiri maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kita sebagai seorang pendidik ya tentu saja kepada anak-anak didik kita. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini kita menginjak pada profil pelajar Pancasila. Teman-teman, di sini profil pelajar Pancasila itu ada beberapa materi, ada beberapa poin. Yang pertama dan utama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menjadikan anak yang mandiri, mampu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan punya
sikap yang kreatif. Tentu saja di sini yang diutamakan adalah anak-anak itu memiliki karakter yang kuat dengan memiliki iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini yang diutamakan adalah akhlaknya. Jadi sebenarnya segala sesuatu pendidikan itu akan percuma kalau anak-anak itu tidak memiliki akhlak. Karena akhlak itu nanti ya yang akan membawa kesuksesan anak itu. Kalau anak itu bersikap ataupun akhlaknya bagus, insya Allah untuk kedepannya dia akan menjadi orang-orang yang selalu lurus, yang selalu menjalankan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan jalannya. Kemudian mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila di sini itu diharapkan memiliki pribadi yang mandiri, mampu untuk melakukan segala sesuatunya itu dengan mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Terus kemudian bernalar kritis. Diharapkan anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila ini memiliki nalar ataupun pola pikir yang kritis, bebas, tidak tertekan, dan juga memiliki pola pikir yang sesuai dengan kodratnya. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini kita tidak memandang siapa teman kita, siapa siswa kita, dari suku mana, dia berbahasa apa. Jadi di sini itu semuanya satu. Kita bersatu dalam negara Indonesia. Bersikap gotong royong. Di sini berarti dia harus mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang terakhir ini ya kurikulum merdeka sepertinya. Berhubungan dengan kurikulum merdeka, yaitu sikap kreatif. Guru dan siswa diharapkan memiliki sikap yang kreatif. Semoga kita ke depannya nanti Bapak Ibu guru SDN Joresan bisa mengikuti jejak guru-guru yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka Belajar di kelas 1 dan kelas 4 ya. Semoga kita bisa mengikutinya ya teman-teman semuanya. Kreatif sekali beliau-beliaunya ini. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini banyak sekali bisa kita baca. Diana Gozan dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ngono ya, murid-murid kita itu kalau di Arab dihukum dia melakukan kesalahan, "Mboten kok Bu, bukan saya Bu. Ini kalau Bu." Jadi biasa mencari kambing hitam. Tapi memang ya itu manusiawi sekali. Orang itu manusiawi sekali ya mencari pembelaan untuk diri sendiri. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kita dalam melakukan itu, ini hubungannya mestinya kalau ikhlas apa buatan gitu. Jadi dalam kita melakukan segala sesuatu itu dapat reward ataupun ucapan selamat ataupun penghargaan dari orang apa enggak ya? Kalau enggak ngapain sih aku melakukannya gitu. Tetapi di sini diharapkan kita itu merubah mindset kita. Kita melakukannya berdasarkan dengan keikhlasan, bukan keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tingkatan yang ini itu yang kita harapkan bisa terjadi pada diri kita dan kepada siswa kita, bahwa kita itu bisa termotivasi untuk melakukan segala sesuatunya itu dari diri sendiri dan bisa menjadi meningkatkan harkat, martabat dan harga diri kita menjadi lebih tinggi lagi. Jadi ini merupakan motivasi perilaku yang bersifat internal, yaitu dari diri kita sendiri, dari pribadi kita. Ini kita lanjutkan ke slide selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Di situ ada penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Nah, dari anak-anak kita itu membutuhkan banyak sekali. Ini ada empat komponen yang mereka itu ingin diakui
supaya mereka itu dianggap survive dalam lingkungannya, penguasaan. Ya, dia itu ingin seperti menjadi seorang penguasa, seorang pemimpin. Pasti sering kita alami di kelas kita, ada salah satu siswa kita itu yang dia itu merasa superior, merasa menjadi anak yang paling paling bisa lah menguasai teman-temannya, sehingga dia itu bisa melakukan sesuatu itu untuk mengambil perhatian kita, supaya kita itu memperhatikan dia. Jadi di sini dia itu penguasaan, dia itu mendominasi teman-temannya. Terus kemudian ada juga yang melakukannya itu dengan kesenangan, hanya untuk bersenang-senang saja, jarang kancani, membuat nangis kancani. Itu ya buat dia senang aja, happy aja, dia tidak ada tendensi apa-apa dalam melakukan itu. Terus kemudian ada lagi anak yang melakukan itu karena kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ada rasa ingin disayangi, ingin diterima di lingkungannya oleh teman-temannya ataupun oleh gurunya. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu dengan motivasi ingin diberikan kasih sayang oleh gurunya dan juga rasa diterima oleh lingkungannya. Kemudian juga ada anak yang melakukan suatu tindakan itu karena ingin kebebasan. Nah, kayak yang ini tuh sepertinya kita harus ada pembatasan, ya, ada kontrol terhadap anak kita supaya tidak kebablasan dalam melakukan arti kebebasan yang dia maksudkan. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat video yang akan ditampilkan di dalam slide berikut ini. Silakan untuk simak ya teman-teman. Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser.
yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk
merasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Demikian teman-teman ya, dari video yang sudah kita saksikan tadi, semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pembelajaran untuk kita kedepannya menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi, untuk memberikan kebebasan kepada anak, memberikan rasa senang, pokoknya untuk memberikan rasa nyaman kepada peserta didik di saat berada di sekolah. Teman-teman bisa sambil ini nggih, santai mawon, boleh sambil dahar. Ya, nah di sini kita akan memasuki kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang disebut yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi di sini keyakinan kelas itu adalah bahwa kita itu bersepakat dengan anak didik kita, peserta didik kita itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Dan apabila kesepakatan itu sudah disepakati, maka menjadi kewajiban bagi seluruh warga kelas itu untuk menjalankan dan mentaatinya. Di sini kita lihat video kelas 2. Ya, video seadanya, tetapi insya Allah semoga ada manfaatnya dan bisa dilaksanakan di kelas kita nanti masing-masing. Silakan untuk menyimak video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu
Ya, mengerjakan piket, ya.
kita sepakati. Iya, demikian teman-teman ini video kesepakatan kelas. Mungkin nanti penjenengan bisa menerapkan di kelas. Jadi nanti mungkin anak-anak akan memiliki rasa tanggung jawab karena segala tata tertib atau disiplin yang sudah dituliskan itu tadi merupakan kesepakatan bersama antara guru dan juga anggota kelas itu, yaitu para siswa. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di bawah ini akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ini ada bagian-bagian yang sudah mengidentifikasi tentang hukuman itu. Nanti bisa dipelajari di waktu yang lain ya. Berdasarkan bagian di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa merupakan fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin sekarang yang lebih fenomenal itu adalah kata-kata bullying ya, mungkin ya dari teman-temannya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi ini biasanya adalah tata tertib sekolah yang dituliskan di tembok. Ya, jadi anak-anak sebelum masuk kelas itu sudah tahu apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya, murid ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Itu juga kehilangan waktu bermain itu adalah satu konsekuensi berarti ya. Dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kita lanjut ke slide berikutnya, restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, di sini restitusi di sini adalah tingkatan-tingkatan dalam hukuman kepada murid. Kita lanjutkan. Nanti kita bisa pelajari ya, di situ banyak sekali. Nah, restitusi atau 5 posisi kontrol di sini ada. Kita sebagai guru bisa menjadi seorang penghukum. Patuhi aturan atau awas. Jadi itu seperti ancaman ya. Jadi kita itu sebagai penghukum. Awas yole, kowe aturan lho. Jadi seperti itu, ada kata awas. Jadi anak itu merasa takut, ya, tertekan gitu. Kamu selalu saja salah. Itu tidak boleh kita sampaikan kepada siswa kita. Kemudian kita bisa berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Walah toleh, ini kalau guru ini wis kesel nyapu, ini kergetina. Kergetina guru wis kesel nyapu. Nah itu menimbulkan rasa bersalah kepada siswa. Itu ya sebenarnya tidak boleh, karena akan menimbulkan perasaan tidak enak kepada peserta didik. Nah, di sini ada lagi sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini sebagai teman itu kita bisa duduk bersama,
ngobrol santai dengan bahasa yang ya kalau bahasanya itu close, tanpa kita itu merasa bahwa kita itu orang tua atau guru atau kepada murid atau orang tua kepada anak. Jadi kita santai, jadi anak itu merasa nyaman. Kemudian ada monitor atau pemantau. Monitor atau pemantau di sini adalah bahwa anak itu akan melakukan segala sesuatu itu dengan rasa, wah aku kok yang ini konangan mesti disenangi, aku kok yang salah ini kok mesti dihukum. Nah di situ tuh seperti dia itu ada dipantau, dilihat terus. Nah yang terakhir ini adalah kontrol manager. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas ya. Apa yang kamu yakini? Jadi di sini kalau yang manajer itu adalah bahwa kita itu akan memperbaiki mental anak. Jadi kita itu yang ngobrolnya santai, tidak mengintimidasi, tetapi anak itu akan merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kekeliruan. Tapi tetap dengan bahasa yang tegas tetapi tidak menekan. Jadi anak-anak itu akan merasa, oh iya ya, berarti nanti kalau aku seperti ini akan terjadi seperti ini. Jadi anak-anak itu akan merasakannya, menyadari sendiri. Seperti di awal disampaikan itu muncul dari diri sendiri, dari dalam hatinya sendiri. Nah di sini mungkin ada sebuah video 5 posisi kontrol yang dapat kita simak. Monggo kita simak bersama. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan Iya pertanyaan-pertanyaan. teman-teman, di sini 5 kontrol tadi sudah kita lihat contohnya, Kesalahannya. bisa kita lihat ya, dan kita perhatikan tadi yang paling bagus ternyata adalah kontrol manager. Ya. Di sini ada restitusi, segitiga restitusi, yaitu masih ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Oh, sudah ya. Alhamdulillah, ini kita sudah di penghujung materi. Kepada teman-teman saya sampaikan terima kasih untuk meluangkan waktunya. Semoga kita selalu berbahagia sebagai seorang pendidik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga ini semoga menjadi jariah panjenengan semuanya sebagai seorang pendidik. Ikhlas, sabar dalam menghadapi peserta didik kita. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Binti Hanifah yang telah memberikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai seorang pendidik. Banyak yang mungkin bisa kita terapkan di kelas kita juga, seperti keyakinan kelas. Seharusnya sih sebenarnya sudah ada ya, tiap kelas seharusnya sudah ada, tapi mungkin masih beberapa yang harus diperbaiki di beberapa bagian. Juga tadi untuk kontrol kita yang paling untuk saya pribadi, saya seringnya sebagai teman, jadi kadang anak masih celengean dengan saya, untuk kemandiriannya juga masih kurang. Kayak tadi seperti yang dikatakan dalam video bahwa terkadang anak justru jadi kurang mandiri seperti itu ya. Tapi dengan adanya tadi materi dari Bu Hanif, terima kasih, saya pribadi juga mengucapkan karena benar-benar bermanfaat ya. Semoga nanti teman-teman sebagai rekan-rekannya juga bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, kita telah tiba di ujung acara, yaitu kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.